Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humayroh dan teman saya Wardah Maftuhatul dan Putri Rusdianti dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip visual merancang materi yang efektif. Yang pertama adalah prinsip-prinsip visual. Merancang materi yang efektif. Istilah literasi visual digunakan untuk merujuk pada kemampuan untuk menafsirkan pesan visual secara akurat dan jelas. Literasi visual dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan utama. Yang pertama, strategi input. Yang kedua, strategi output. Strategi input sendiri bisa membantu para pelajar untuk memahami atau membaca visual secara baik dan benar. Yang strategi output membuat para pembelajar untuk menjadikan atau menulis visual untuk menyatakan diri mereka sendiri dan berkomunikasi kepada orang lain. B. Peranan visual dalam instruksi. Visual juga dapat memainkan banyak peran dalam proses belajar. 1. Menyediakan acuan konkret bagi gagasan. 2. Membuat gagasan abstrak menjadi konkret. 3. Memotivasi para pembelajar. 4. Mengarahkan perhatian. 5. Mengulangi informasi dalam format-format yang berbeda. 6. Mengingatkan kembali pada pembelajaran yang sebelumnya. 7. Mengurangi usaha belajar. C. Jenis-jenis visual dibagi menjadi 6 bagian. 1. Realistik. Visual realistik menampilkan objek sebenarnya yang dapat dipelajari. Misalnya, foto berwarna dari sebuah kereta tertutup merupakan visual yang realistik. 2. Analogis. Visual analogis menyampaikan sebuah konsep atau topik dengan menampilkan sesuatu lainnya dan menyiratkan kemiripan. 3. Organisasional. Visual organisasional mengomunikasikan hubungan kuantitatif. 4. Transformasional. Visual transformasional menggambarkan pergerakan atau perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. 5. Interpretasi. Visual interpretasi menggambarkan hubungan teoritas atau abstrak. Contohnya diagram akematik dari sebuah sirkuit listrik. D. Paduan perencanaan visual. Merencanakan sebuah visual dimulai dengan mengumpulkan atau pembuatan gambar individu dan unsur-unsur teks yang Anda ingin gunakan. Untuk memutuskan tujuan apa yang akan Anda capai melalui visual yang sedang direncanakan. 1. Usul-usul visual. Ditinjau beberapa paduan mendasar untuk merancang visual yang bahkan bisa digunakan seorang pemula untuk tujuan memberikan informasi atau pengajaran yang mencangkupi 1. Pengaturan, keseimbangan, warna, kemudahan bicara, dan menarik. E. Unsur-unsur teks. Unsur-unsur teks dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni gaya, yang kedua ukuran, yang ketiga spasi, yang keempat warna, dan yang kelima penggunaan huruf besar. F. Membuat gambar. Kita akan mendapati teknik dan perkakas yang bermanfaat untuk membantu merencanakan dan membuat berbagai visual yang mendukung belajar. Yang pertama, perkakas perencanaan. Jika kita sedang merencanakan serangkaian visual, misalnya beberapa transparan OHP yang saling berkaitan, sekumpulan slide PowerPoint, atau serangkaian layar-layar komputer, membuat storyboard merupakan metode yang berguna dalam perencanaan. Namun pada era sekarang lebih menggunakan proyektor. Kemudian yang kedua, teknik pembuatan huruf. Berbagai teknik pembuatan huruf bisa digunakan untuk visual.
Yang paling sederhana adalah pembuatan huruf menggunakan tangan dengan spidol penanda dan pena berujung bulu yang tersedia dalam berbagai warna dan ukuran. Yang ketiga, menggambar, membuat sketsa, dan membuat kartun. Yang keempat, clip art. Clip art merupakan gambar-gambar visual yang dipersiapkan yang bisa diselipkan dalam berbagai dokumen atau presentasi digital. Yang kelima, merencanakan sebuah visual dengan komputer. Kita bisa menggunakan program menggambar dalam komputer. Yang keenam, membuat grafik presentasi. Untuk membuat paduan grafik presentasi menggunakan perangkat lunak seperti PowerPoint atau Keynote. Yang ketujuh, membantu transparan overhead proyektor. Dan yang terakhir, menangkap gambar. Menangkap gambar dibagi menjadi dua, yakni fotografi atau pemindai. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap, baik dari lisan maupun tulisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.